Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas segala anugerah yang dilimpahkan Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Itu redaksi hadisnya atau matan lafaz dari hadis tersebut. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Jadi ini didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak masuk surga kalian sehingga kalian beriman. Jadi orang-orang yang masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk surga. Ya kalau tidak masuk surga, ke mananya? Ya tentu ke sebuah lada ke mana lah tilih. Jadi hubungan antara iman dengan Allah, iman dengan Rasulullah, dan rukun-rukun iman yang lain itu, asal ada iman tu masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak beriman kalian sehingga kalian saling mencintai, sehingga kalian saling menyayangi, sehingga kalian saling mengasihi. Coba bayangkan hebatnya hubungan antara iman seseorang dengan dia kasih atau tidak kepada orang lain. Yang pertama tadi kata Rasulullah, tidak masuk surga dah kalau tidak beriman. Indaknya disabui beriman dah kalau tidak saling mengasihi. Awala adullukum, hei, mau tidak kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala syai'in, aku tunjukkan kalian sesuatu, idza fa'altum,
idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kalau kalian mau mengerjakannya, kalau layamu kalian membuat, akan saling mengasihi kalian, akan saling menyayangi kalian. Tentu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, amu lainnya Rasulullah. Apa jawabannya? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kita urutkan balik hadis Nabi kan, nak boleh joleh dek kita apa maksudnya. Yang pertama tadi kata Rasulullah, indak akan masuk surga doh kalau ndak beriman. Indak beriman doh kalau ndak saling menyayangi. Bapa cara nak boleh saling menyayangi tu? Liang mau kalian dan ajaunya, nak boleh kalian saling menyayangi di antara kalian, saling menghormati, saling mengasihi. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau dibuatlah kesimpulan, penduduk surga itu orang yang menebarkan salam. Yang akan masuk ke surga tu orang yang menebarkan salam. Tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita memahami salam kok contoh apa? Sebatas apa salam kok yang akan menjadikan kasih sayang di antara kita terbangun, terbentuk, terwujudkan. Karena banyak orang yang memberi salam tapi nya hati berbulu-bulu je. Assalamualaikum di muka suik kau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, surga untuk orang-orang yang beriman itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad menyebutkan, kalau Allah taala menyebutkan, berarti itu garansinya tidak bisa diganggu gugat tu dah. Itu garansinya full garansi, itu garansi penuh tu. Ndak masuk surga dah kalau ndak beriman dah. Segodang apa iman yang akan mengantaukan ke surga tu? Walaupun iman tu segodang biji zarah, asal laya doanya insya-Allah. Itu janji Allah Ta'ala, dia akan masuk surga. Soal dia singgah dulu ke sebelah, itu soal lain. Itu tidak soal awak tu dah. Ambo selalu menyampaikan ke mana-mana, jangan kita menghakimi orang lain. Tak boleh dah. Kau penduduk surga, kau penduduk neraka, tak boleh dah. Itu tak kerja kita tu dah. Tak kerja kita tu dah. Karena ada yang memahami hadis Nabi kau keliru. Kau ambo minta maaf. Harus ambo sampaikan, nak boleh joleh dek kita. Ada hadis Nabi bapak-bapak ni ibu-ibu. Hadis sahih tu. Hadis sahih. Hadis kursi itu. Apa kata Allah Ta'ala? Kullukum dhal. Sodo kalian go dhal. Apa arti dhal dah? Diartikan dia sebahagian sosek. Padahal kalimat dhalun, kalimat dhalan, alun tentu sosek artinya. Wa wajadaka dhalan fahada. Tak mungkin Nabi Muhammad sosek lah. Itu kasus itu dah. Kini tahu arti sosek dulu. Wah pakai je artinya sosek. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Apa, di mana salah fahamnya? Di mana kekeliruannya? Satu, membatasi makna sosek itu, makna dhalun tu pada sesat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih daripada itu itu hak prerogatif Allah Ta'ala tu bapak-bapak ni ibu-ibu. Jangan sampai kita nak sekursi pula dengan Allah Ta'ala ni. Tentu dek tuan-tuan mau kasih sekursi dengan Allah Ta'ala ni nya. Awak ni menyosek orang. Itu nama nak sekursi dengan Allah Ta'ala ni. Nak diambil odainya wewenang Allah Ta'ala tu.
Kalau itu yang terjadi, maka luar biasa jadinya. Pengaruh yang tidak baik. Ndak masuk surga dah kalau kalian ndak beriman dah. Sekadang apa imannya, walaupun sekadang biji zarah. Dalam banyak pengajian saya menyampaikan, walaupun amalnya ndak ada bau dah. Ndaknya beramal dah. Mengucap 2 kalimat syahadatnya umpama. Nya ndak muslim umpamanya. Non muslim, masuk Islamnya, sadarnya, terbuka hatinya. Bukan karena apa-apa. So Islamnya diucapkan dengannya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah Ta'ala sayang kini diambil oleh Allah Ta'ala langsung waktu itu. Tak ada amalnya pun dah. Tapi dia sudah mengucapkan 2 kalimat. Mana tampik tu? Yakin je lah ke surga tampik dia berhasil tu. Yang kan dicurigai ke awak-awak ke nya. Untuk kita ke. Jak sesuatu bersyahadat ni lah. Cuman perangai cunitu aja nya. Soal, apakah dia akan dihisap kelak sehingga Allah Ta'ala memasukkan dia ke neraka, waliyadzubillah, seseorang umpamanya, itu bukan wewenang kita. Jadi jangan kita nak menghakimi orang lain, jangan kita pula nak mengambil kerja Allah Ta'ala cakap yang boleh menyabuin sosek dia Allah Ta'ala aja nya. Siapa yang tolak dia menyosek-nyosek orang lain tanpa alasan, tanpa dasar yang joleh, berarti nak sakursi sama Allah Ta'ala. Nak sakursi ni sama Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Tak boleh. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tak beriman kalian dah sampai kalian saling mengasihi, berkasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Pendapat tak sama dah, biasa je dah. Rapik pengurus masjid untuk memutuskan sebuah perkara. Seorang rapik dia tinggi-tinggi suara, dia memang dek suara inyo tu godang. Tak ada bangi-bangi dah. Lah sudah rapik berkasih sayang lah balik. Minum-minum kopi, di makan lontong, kan bakso sesama. Tak masalah dia dah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara iman dengan mahabbah. Antara keyakinan kita kepada Allah dengan kasih sayang di antara kita. Di mana hubungannya tu? Orang yang tidak saling berbaik di antara mereka dipertanyakan imannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak belok-elok di antara kita no? Itu dipertanyakan imannya kepada Allah Ta'ala. Karena kalau percayanya kepada Allah Ta'ala, pastinya kasih kepada orang lain. Jangankan ke orang lain lah, ke binatang aja kita tidak boleh tidak kasih. Apalagi kepada manusia yang lebih terhormatnya daripada binatang, yang lebih mulia daripada hayawan. Itu tidak akan kasih sayang kita ke manusia no? Waliyadzubillah. Menyakiti perasaan orang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak seketik azabnya. Ya, kan sabuin dari Nabi dalam sebuah hadis. Apa arti hadis dia, maknanya? Wal hadithu fima ma'nahu. Akan bertanya Rasulullah, atadruna manil muflis? Letan tu dek kaliannya, siapa yang bangkrut kah? Siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Sahabat ada sahabat yang bangkrut ke Rasulullah ni tidak punya piti. Itu nin bangkrut. Apa kata Nabi Muhammad? Yang bangkrut do, uang suak di akhirat, inyo akan datang mambo pahala ibadahnya. Cuman inyo syatama hadza, tapi orang lain caci je deh. Wa safaka dama hadza, darah orang lain ditumpahkan je deh. Wa qadhafa hadza, orang lain dituduh je buat kerja yang tidak elok deh. Inyo beribadah juga. Inyo ke masjid tu pak. Salat jemaahnya tu, puasanya tu, baca Al-Qurannya tu, bersedekahnya tu, bawa wakafnya tu, tapi mulutnya ndak apik dia menahan daripada menyakiti orang lain. Itu tenan bangkrut tu. Ndak laku jadi amal ibadah tu. Bayangkanlah
Kalau ndaklah bisa mengasihi sayangi di antara kita dah, iman dia dipertanyakan. Karena mahabbah itu perasaan yang dititipkan, rasa yang dititipkan Allah Ta'ala ke dalam hati kita. Apa tandanya? Terseso orang lain kita ni nibo. Itu ada mahabbah nomor. Nampak terdengar berita saudara-saudara di kita di Palestina sedang taniaya. Awak ibu hati awak. Ingin kita membantunya dan kita bantunya. Itu mahabbah nomor. Tuan jauh tu nak bantu. Ni ndokek apa lagi le? Ndak boleh dah. Ada tetangga kita ndak makan-makan dah. Inyo kekenyangan, tetangga ndak makan dah. Ndak ada mahabbah dah. Kalau ndak ada mahabbah dah, ndak penduduk serugo dah. Ada anak yatim di kampung tu. Cerdik, pandai, sehat, pindah sekolah aja dah. Apa ni ndak sekolah? Biaya ndak ada dah. Uang kayu di kampung tu banyak, berarti mahabbah uang kayu kepada anak yatim tu ndak ada dah. Dalam masalah-masalah ibadah cuma itu jua. Seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan-perbedaan kita dalam masalah ibadah itu sama sekali tidak akan mengurangi rasa kasih sayang di antara kita. Kalau sempat perbedaan-perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat itu mengurangi rasa kasih sayang di antara kita, berarti yang berbeda itu orang-orang jahil aja. Orang-orang bodoh yang tak mengetahui. Nya kalau orang cerdik berbeza pendapatnya, ndak seorang dah. Kalau orang pandai berselisih pendapatnya, ndak bertongkau dah. Imam Syafi'i ada semasa beliau masih hidup, ada kawannya yang namanya Yunus As-Sadafi. Ulama je. Imam Syafi'i itu tentu dek kitanya. Nin kawannya juga ulama je. Apa kata Yunus ke? Ndak dempona bosu dengan manusia dah nin secerdik Syafi'i kan. Nazartuhu fi mas'alatin, berdebat kami. Nazartu munazara. Kok dibo ke bahasa awak? Berdebat kami dalam satu masalah. Ndak bosu dah. Ndak sama pendapat kami dah. Berselisih pendapat. Tapi keesokan harinya berjalan ambo dengan Syafi'i itu balik. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad. Ambo dengan Syafi'i balik, diambil tangan dan tuan ni. Berselisih bono kita dalam pendapat ni. Tapi kan tak mengambil kita untuk saling menghormati dan. Contoh itulah ulama dulu. Ni kalau ulama bahasa orang berselisih pendapat kasih sayang nin tabi. Tapi kalau ada orang berselisih pendapatnya, ndak kasih sayang nin tabi dah tanda ndak ulama dah. Bau mengaji, bau berselisih pendapat. Bapak-bapak ni ibu-ibu yang saya hormati, kalau ditanya perbedaan-perbedaan pendapat itulah lama ada lah. Tidak zaman kini aja lah. Jadi jangan disangko pendapat-pendapat kini yang dibahas-bahas di mana aja lah. Ambo sepanjang yang ambo ikuti, apa aja lah pembahasan yang dibahas kini ko, baik di pengajian atau di media-media sosial atau di radio atau di TV, itu kutila bahsan. Lahabi dibahas di ulama kita sesodor. Lahabi sabuilah cik. Lah sudah dibahas di ulama tu, tinggal kita le merujuk kepada ulama. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya? Awala adullukum, la yamu kalian tunjuannya. Ini cakap ala syai'in, atas sebuah perkara. Ko amal ibadah. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian buat kau, kasih sayang akan tabi di antara kalian. Apa ninya? Tebarkan salam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menebarkan salam tu indak sebati mengucapkan assalamualaikum, ndak.
lowe daripada itu leh. Indak sebati mengucapkan kalau bahasa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni. Dijawab pula dengan seorang ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ni. Itu salam je tu, topik je dia. Tapi bukan hanya sebatas itu saja. Apa makna salam ke? Salam tu artinya keselamatan. Kan itu arti salam nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang memberikan salam meminta kepada Allah Ta'ala agar yang diberikan salam itu dilimpahkan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu isi salam tu. Jadi salam tu artinya keselamatan. Keselamatan, kepadanan katanya kedamaian. Uang yang selamat pasti damai duitnya. Uang yang selamat pasti tenang duitnya. Orang yang selamat pasti tentram hidupnya. Jadi hadis Nabi kok jangan hanya dibatasi sebatas mengatakan Assalamualaikum saja. Hendak ucapkan Assalamualaikum dan tebarkan kedamaian. Jadiin uang lain tenang. Jadiin uang lain nyaman. Jadikan uang lain tentram. Itu dia ciri penduduk surga. Kalau ndak kono di hadis kok ada bapak-bapak ni ibu-ibu. Itu tidak nambah sabuin tadi. Nyoba sunah wa assalamualaikum nya. Cuman di belakang awak ni mancitun bu awak je kojo. Adi mano kedamaian yang ditebarkan tu? Mano keselamatan yang diminta di inyo jago? Duto. Ndak ada tu. Ndak topik dah. Kalau kan didoakan keselamatan, bono-bono ndak itu kalau dari hati kita yang paling dalam. Ada acara. Apa nama acara dah? Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Sebelum masuk bulan puasa, babuik je tu. Kalau ada yang nak bangkit ke tanah suci, babuik je acara tu dulu. Apa arti fa'fu wasfahu? Fa'fu itu dari a, fa, wa, ain, fa, waw, afun, memaafkan. Wasfahu dari sad, fa, ha, akar katanya, fi'ilnya. Sad, fa, ha, safha. Apa artinya? Halaman. Jadi fa'fu wasfahu tu saling memaafkanlah, buka halaman baru. Jadi program ju halaman lama tu. Jadi simpan ju catatan-catatan dongki kamu tu, compah. Ala babu acara di masjid. Togak si masyong saling bersalaman. Mana yang bersalawatnya bersalawatnya. Mana yang membaca tolak al-badru baca deh. Lah sudah bersalaman. Alhamdulillah ketua pembawa acara. Lah selesai acara fa'fu wasfahu kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau dari masjid tu mulai lah. Tak tahu kau nang fa'fu wasfahu jago dia. Bakal nang juga halaman lama tu leh. Padahal lah berbuka halaman baru. Dan kalau kan macam itu cuma minta mohonnya itu tak kena mohon kan. Bapak-bapak ni ibu-ibu yang saya hormati, tebarkan salam, ucapkan assalamualaikum, tapi janji sebati mengucapkan itu saja. Jadikan orang lain hatinya tenang. Nde si anu, ndak seketik salah ke dayan dah. Ndak seketik salah ke dayan dah. Mo tekan nang dia boleh. Ko cerita orang ni. Allah yarham Syekh Aidarus yang di beliau di situ kamu ya. Syekh Aidarus go ini mursyid besar dalam tarikat Naqsabandiyah. Jadi ada uang mengadu kayaknya. Iko yang bercita go masih duit uang kini lagi. Ambo basuh potang di bulan puasa potang. Apa kata uang go buyanya? Si anu tu dia liu rajok tanah ini, dia ambil tanah dan dia buyanya. Dia liu pancang tanah go dia ambil tanah ada yang dia lobby semeter buyanya. Semeter dia tak semeter kali semeter sepanjang tanah tu. Uang saya suat tanah kan lawe
Dia ambil dia semeter buyanya. Apa aja buyanya? Tahlilkan. Itu jawaban Buya Aidarus. Tahlilkan ninyo. Minta ampunkan ninyo kepada Ta'ala. Tidak disuruh minta tanah dek Buya dah. Minta ampunkan ninyo kepada Ta'ala. Tahlilkan ninyo. Ini tahlil dalam ilmu tarikat itu salah satu cara untuk menebus dosa kita. Tahlilkan ninyo. Deh. Dan tak tolak dah membuat. Kalau ada orang malia pancang tanahnya dah, dia tanah dan dah. Nah, mungkin tak tertahlilkan dah enggak ada. Dan halio pula pancang tanah ni. Kalau dia Buya Aidarus ndak ada. Tahlilkan ninyo. Minta ampunkan ninyo kepada Allah. Contoh itu dia menanamkan kasih sayang tu ha. Ndak ada sawali ada bapak-bapak ni ibu-ibu. Kita zaman kini kasih sayang kok bansuan-su hilang kok. Bansuan-su hilang. Apalagi dengan kondisi kini. Sekali lagi menyebarkan salam dengan mengucapkan salam dan juga menjadikan orang lain menjadi tentram. Jangan sampai kita hidup bermasyarakat. Cuman kita hidup bertetangga. Cuman tetangga kita ndak nyaman-nyaman dek. Dek perangai awak lah. Bongi Nabi tu. Bongi. Ndak beriman kalian, ndak beriman di antara kalian dah. La yu'minu ahadukum man la ya'manu. Orang tidak beriman seseorang, maksudnya dengan Allah Ta'ala, orang yang ndak aman tetangganya, dek perangai-nya dah. Bayanglah, ndak sempurna iman kalian ni. Ada yang mengatakan tidak beriman itu menafikan kesempurnaan iman. Tak sempurna iman kalian ni. Siapa ni? Orang yang tetangganya ndak aman dek perangainya dah. Lah jam 1.30 malam lah. So radio sangit je boleh. So TV sangit je boleh. Ainyo tabahak-bahak je di rumah le. Orang lah lolok. Ndak aman tetangga dek kita tu dah. Kami lah biasa, kami macam itu saya nu. Berarti kebiasaan tu harus diubah. Jangan dilopin je kebiasaan tu. Bapa cara memberi salam. Bapak-bapak ni ibu-ibu yang saya hormati. Ada di dalam kitab ini disebutkan ada laki-laki masuknya dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma qala. Datang seorang laki-laki, saya bacakan saja arti hadisnya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang duduknya bersama dengan sahabatnya. Apa kata laki-laki jaga? Assalamualaikum. Itu sabidanya. Duduknya dekat Nabi leh. Dijawab dia Nabi salam dia. Duduk laki-laki tadi, apa kata Rasulullah? 10 ni. Bawa ngak Rasulullah 10 ni. Thumma jaa akhar. Kemudian datang pula orang lain leh, laki-laki ke seorang leh. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Memberi salamnya, tapi sampai assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama siapa? Assalamualaikum dia nya. Yang kedua ke? Assalamualaikum warahmatullah. Jawab dia Nabi. Lah duduk laki-laki tu isruna 20 ni. Thumma jaa akhar. Tiba lo ni lain leh. Apa kata yang terakhir ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia Nabi salam tu. Lah duduknya apa kata Nabi? 30 ni. Jadi kalau memberi salam assalamualaikum berapa pahala? 10. Kalau nak lebih pada itu sampaikan kepada warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah 20. Nen paling ngancak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Menjawab macam itu je. Ni kadang-kadang kita ke berpanjang-panjang agak malih je kita. Kalau di HP ndak assalamualaikum. Alamnya. Ambil pun deh orang tu nancak salamnya assalamualaikum ya alamnya. Ada apa ceritanya?
Tak apa lem tanya lem tetangga lem dak. Dak jalin. Cuba dijawab lah elok. Inyo di doaan gitu deh. Assalamualaikum nanya. Selamat jualan dak waang kan nanya. Ya lamnya. Ndak berbalik doa dan elok dah. Itu tanda apa dah? Ulunnya mengerti makna salam ceko dulu. Apa salah dijawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan itu bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita lestarikan, harus kita budayakan, harus kita wajon ke anak-anak gitu. Ndak jawab salam dan dari si anu, berarti dia sudah mengabaikan kewajibannya. Mambai salam pun ndak wajib dah pak. Bawa ambo dengan beliau umpama, dengan Ustaz Bahar umpama. Bawa ambo ndak wajib dah mambai salam dulu dah. Ya. Salam semuanya, berjabat tangan, apa kabar? Ndak apa-apa je dah. Apa cerita? Lai sehatnya? Kan itu bertanya tahu dia kan. Kalau boswa kita dengan kawan kan kabar bertanyaan. Cuba lah cari uang bersalamnya boswa dengan kawannya. Lah apa bininya? Ndak ada dah. Ndak ada dah. Pasti kabar tanya dulu deh. Sudah tu kau dah bercerita ni lain. Wajib membayi salam enggak, tapi kalau lah dibayi salam wajib dijawab. Ambo selalu bersampaikan ke santri di pesantren waktu kuliah dulu. Ini jadi berkosan di dalam hati saya, berkesan. Jadi waktu kuliah itu musim dingin, terlambat ambo, karena harus masak dulu untuk kawan-kawan yang lain. Bagilir masak, pas jadwal ambo masak, terlambat pemasakan dulu. Kau dah bangkit kuliah. Dari tempat tinggal ambo ke kuliah tu 2 kali naik bus. Bus gua bekerja gua. Ndak berhenti oncak di depan awak. Bekerja bus gua amal lampe aja itu dia. Sebanyak-banyak ni tersangkui tu. Sampai di kampus tertutup gerbang. Membukanya. Ada tukang sapu memberosiokan fakultas syariah tu. Orang Mesir tu panggilan sehari-harinya amu ya am tu artinya paman, bahasa awak apa, itulah pada kira dia. Dia mau kerja-kerja kan, ambo berlari ambo. Apa kata tukang sapu tadi? Assalamualaikum ni. Tak ada jawab. Ini sedang menyapu. Awak bekerja pintu nak ditutup lah kalau terlambat kau dosen kau. Tak boleh terlambat dah. Ngajau tu dia. Baik salam dia dan sedang menyapu tu berhentinya memaduk. Assalamualaikum ni. Tak ada jawab. Dan panjik jangan-jangan dan naik dan ke tingkat 3. Tingkat 3 waktu itu. Di kajau dah ni. Dia tukang sapu je kau di kajau dah ni. Dia ambil bau rendah dibalik rendah. Assalamualaikum. Mambai salam kan sunatnya. Sunat. Dayan menjawab salam apa hukumnya? Ndak ada lakukan dah. Ndak ada membuat dah. Dia mengingatkan saya kewajiban yang harus saya laksanakan. Ambil bau rendah putau deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dah lopen dah. Cuma itu dia orang bapak-bapak ni yang saya hormati, inginnya menjaga beragama kau menjadi lebih elok. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau sebati assalamualaikum 10 pahala. 10 tu ndak sabuin dia Nabi di siko dah, segodang apa ndak sabuin dia Nabi dah, segodang tenju ke 10 tu, segodang buah kambing ndak sabuin dia Nabi. Pokok 10 pahala. Kalau assalamualaikum warahmatullah 20. Kalau sampai ke ujung 30. Bayangkannya lah, assalamualaikum, selamat jolanda engkau, warahmatullah, melimpah jolanda rahmat Allah Ta'ala ke engkau, wabarakatuh, berkat jolanda sodo kepada engkau. 3 tu kan buat cerita dunia kan. Selamat, kasih sayang Allah Ta'ala, berkat yang diberikan oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Kalau haroto lah bapak-bapak ni ibu, kalau kehidupan lah, kalau ladon yang tiga kau lah cukui tu. Jangan dicai je lobby oleh. Ya kalau dicai lobby tahu deh ponek gitu deh. Lah selamat lah. Alah terhindarnya dari segala macam penyakit, terhindarnya dari hal-hal yang tak diinginkan, selamatnya dah. Rahmatullah, kasih sayang Allah Ta'ala kayaknya melimpah. Sehingga apa? Inyo kasih pula kepada orang lain. Kasih ke bininya yang terdokek dulu, kasih kepada anak-anaknya yang paling dokek dulu, kasih kepada tetangganya, karib kerabatnya, sanak familinya. Lah contoh itu kasihnya lah terjaga lah silaturahim. Wa barakatuh, berkah juga landak. Berkah kau tenem payah mancai zaman kini. Banyak uang haroto, banyak jabatan tinggi, tapi nyerisau tawi je kekira. Tapi ada uang pas-pasan aja. Hidupnya sederhana. Ya. Tak nampak berlobby pada awak. Ada kenderaannya biasa-biasa aja. Tapi nyaman. Di mana letaknya tu? Nya haroto yang diband Allah Ta'ala kini ada berkah. Berkah itulah yang membuat hatinya menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa kesimpulan kaji kau? Simpulannya, di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara keimanan dengan kasih sayang di antara kita. Orang-orang yang berkasih sayang di antara mereka saling menghormatinya, saling mencintainya, ya, tanda berimannya kepada Allah Ta'ala. Kenapa macam itu? Nya kita ke comin bagi yang lain. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang yang beriman tu comin bagi saudaranya. Orang yang beriman adalah cermin bagi saudaranya. Bertanya ambo sebentar boleh. Bertanya ambo kepada bapak-bapak ni ibu-ibu. Kalau togak ada pencomin siapa ni nampak? Hah? Awak kan? Kalau togak ada pencomin siapa ni nampak? Awak. Nabi sabuin deh, orang yang beriman tu comin saudaranya. Kau comin, kau awak. Kalau togak kita ada pencomin yang nampak dek kita siapa? Kita. Diri kita sendiri. Jadi ambo memandang tuan-tuan kau cenderung apa ambo memandang diri sendiri. Ambo memperlakukan tuan-tuan, memperlakukan ibu-ibu cenderung apa ambo menghormati, memperlakukan diri ambo sendiri. Itu yang kasih sayang tu. Kalau ndak macam itu doh, alun jadi camin kita bagi saudara kita dulu. Anda inyo ni nampak bau dia doh, entah sesiapa ni nampak dia doh. Kato-katonya masih terluka perasaan orang lain deh. Perbuatannya masih taniayo orang lain deh. Alun bisa jadi camin dulu. Nya kalau togak ada pencamin, pastinya ni nampak deh. Kalau dia melihat dirinya sendiri, mustahil dia akan menyakiti dirinya sendiri. Tidak mungkin doh. Oleh karenanya, bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, dikaitkan antara kasih sayang dengan iman. Bapa cara nak boleh apa kasih sayang? Tebarkan salam, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu apa? Tentram dak orang lain di awak. Sebarkan kedamaian, buat orang lain jadi tenang. Jangan sampai hal-hal yang kita tidak sependapat itu merusak ukhuwah kita, merusak persatuan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah pengajian kita. Tadi sebenarnya ambo ingin ada tanya jawab tadi. Tapi pengajian dari maghrib ke isya kok singkit waktunya. Atau sudah isya? Sudah isya kok abilitas kita kan? Kalau ada pertanyaan azan juga dia sudah azan sampai. Iya. Tapi kok apa ke lah baganjal pakai bakwan tengok ke semangko. Ya. Iko bersuara tumbuk kawa kan. Kan itu ya.
Kalau bahasa agama sedekah Pak. Bahasa awak tu buat kawah. Bahasa agama sedekah. Dak seketik pahala tu yang membuat kau. Jadi jangan dianggap enteng tu dulu. Ambo konang dia ambo uang dulu kalau mengaji apa ni bajunjung di atas kepala ko? Dulang. Di mana aja lah mengaji, ibu-ibu ko yang pedusi-pedusi ko ambo dulang sesuatu. Kini ndak nampak dia Pak. Nya uang lebih kiki uang gini. Kini lah take away istilah. Ndak pakai dulang je leh. Lah pakai kantongkan. Oh dulu tu ambo di biandang ambo kocik kamu. Asal ngaji bu ya almarhum di biandang. Ambo dulang mak amak tu. Cukui dalam tu. Entah bibilonya membuat ke. Uang kini ndak amo macam itu leh. Ya. Bapa je apa? Jadi iko go tradisi tumbuk kawah, tapi di agama sedekah namo oncak. Oncak. Kalau bisa lobio podo go sulek kan. Nasi bungkui umpama. Cak je kan. Tambah banyak jo sampai mengaji dia tu. Mengapa dia mengaji si anu? Aduh nasi bungkui situ. Jawabannya apa? Mengapa dia mengaji? So dia lillahi ta'ala-nya. So dia kan itu jawabannya. Tapi awal-awal ke biarlah nasi bungkui situ ni. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, insyaallah tanya jawab itu pada waktu yang akan datang saja. Pada pengajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai amal ibadah kita, meridai diri kita, dan tercatat hendaknya waktu kebersamaan ini sebagai tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.